Guruku, Imam kita Saik Ibnu Athaillah berkata dalam kitab Muqaddimah Al-Hikamnya bahwa Maha Suci Allah yang memilih mereka untuk mendekat padanya dan mengutamakan mereka dengan kasih sayangnya. Maka terbagi antara mereka salik dan majzub, yaitu menyintai dengan yang dicintai. Mereka tenggelam dalam cinta zatnya dan timbul kembali karena memperhatikan sifatnya. Rahasia apa di balik perkataan itu? Oke, muridku yang dirahmati Allah. Maksud guru kita berkata itu, Maha Suci Allah yang memilih mereka untuk mendekat pada Allah adalah, mereka di sana adalah para waliullah. Jadi bukan sembarang orang yang dimaksud di sana. Dan di sana diawali dengan kata, Maha Suci, itu maksudnya adalah, dalam perkara memilih orang-orang untuk jadi kekasihnya, Allah itu Maha Suci, yaitu tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun. Mulai dari usaha keras ibadah sampai ketekunan mereka belajar dalam mengesahkan Allah dan memurnikan diri, itu semua tidak dapat memaksa Allah. Atau janji-janji Allah untuk memuliakan siapapun yang mengesahkan Allah dan memurnikan diri, itu pun tidak dapat memaksa Allah. Allah melakukan itu tanpa paksaan apapun. Jadi Allah tidak terikat terhadap apapun termasuk janjinya sendiri, walaupun Allah tidak akan mungkin melanggar janjinya sendiri. Atau dengan kata lain, sekalipun Allah menepati janjinya tapi Allah tidak terikat janji atau dipaksa oleh janjinya sendiri. Sebab siapa yang bisa menuntut Allah jika Allah itu melanggar janjinya? Jika ada yang bisa menuntut, maka si penuntut itu harus lebih tinggi derajatnya ketimbang Allah, atau setidaknya sama tinggi derajatnya dengan Allah sehingga dia mampu menuntut, dan yang seperti itu tidak ada. Tidak ada satupun di segala alam yang menandingi Allah, sehingga tidak ada yang mampu menuntut Allah untuk menepati janjinya, walaupun Allah sebenarnya tidak akan pernah ingkar janji. Lalu setelah kalimat Maha Suci Allah yang memilih mereka untuk mendekat pada Allah itu, maka Ibnu Athaillah melanjutkannya dengan ungkapan, Allah mengutamakan mereka dengan kasih sayangnya. Itu maksudnya apa? Oke, setelah Allah pilih tanpa paksaan maka orang itu Allah berikan kasih sayangnya. Tapi apa yang dimaksud dengan kasih sayang Allah di sana? Apakah kekayaan, nama besar, pangkat, jabatan, dan kejayaan duniawi? Jawabannya tidak, bukan itu yang dimaksud kasih sayang Allah di sana, melainkan kesengsaraan dunia. Atau dengan kata lain adalah kebalikan dari itu semua, yaitu tanpa kekayaan, tanpa nama besar, tanpa pangkat, tanpa jabatan, dan tanpa kejayaan, sehingga karena itu orang tersebut merasa dunia ini bukanlah tempat yang indah, ramah, damai, sehingga orang itu membenci dunia, atau dengan kata lain lunturlah semua rasa cintanya terhadap duniawi, hingga dia hanya mencintai Allah semata tanpa menyekutukannya dengan siapapun. Baru setelah itulah orang tersebut resmi menjadi salik. Tapi siapa salik itu? Salik adalah derajat atau makom wali yang paling rendah dan statusnya pun baru sebagai murid sufi. Dia sungguh-sungguh mengesahkan Allah dan memurnikan diri sehingga dirinya mendapat koneksi ke alam malakut berupa zauk seperti rindu pada Allah dan sejenisnya. Jadi tidak semua murid sufi itu bisa dikatakan sebagai salik karena ada banyak murid sufi yang tidak mengesahkan Allah dan tidak memurnikan diri. Orang seperti itu sekalipun dia adalah murid sufi tapi dia tidak bisa dikatakan sebagai salik, atau kalaupun bisa dikatakan salik maka saliknya adalah salik yang palsu. Lalu maksudnya dia mendapat koneksi dari alam malakut itu maksudnya apa? Apakah dia memasuki alam malakut hingga dapat melihat malaikat? Maksudnya tidak benar-benar masuk tapi jiwa dan hatinya sering berbenturan dengan alam malaikat layaknya para indigo yang sesat semua itu, yang sering berbenturan dengan alam jin. Orang itu akan merasakan kesyahduhan bermunajat pada Allah, kenikmatan beribadah pada Allah, keindahan di jalan Allah, kerinduan pada Allah, dan kebahagiaan cinta pada Allah. Namun pada waktu yang sama dia merasa sedih karena kerinduannya itu terus menyiksa hatinya sebab sampai saat itu dia belum pernah berjumpa Allah. Di masa itulah dia sering menangis karena tak mampu membendung rasa rindunya ingin berjumpa Allah. Inilah yang dimaksud sebagai zauk itu, dan ini juga termasuk kasih sayang Allah padanya. Dan di sana juga dikatakan Ibnu Athaillah bahwa terbagi antara mereka salik dan majzub dan menyintai dengan yang dicintai. Mereka tenggelam dalam cinta zatnya dan timbul kembali karena memperhatikan sifatnya. Salik dan majzub ini istilah di tarekat kita, yaitu tarekat Saziliyah. Kalau di tarekat Qadiriyah maka istilah ini disebut Syekh Abdul Qadir Jailani dengan istilah murid dan murad. Jadi, salik dan majzub, atau murid dan murad, itu sama saja hanya beda istilah karena beda aliran tarekat saja. Untuk penjelasan salik sudah saya jelaskan tadi, yaitu murid sufi. Lalu pertanyaannya sekarang siapa majzub? Majzub adalah guru sufi, yaitu orang yang telah berhasil berjumpa Allah atau dengan beberapa istilah lainnya yaitu telah fana, atau telah mati sebelum mati, atau telah manunggaling kaula Gusti, atau telah wusyul pada Allah. Dan keduanya, yaitu salik dan majzub itu, adalah kekasih Allah, dengan catatan mereka sungguh-sungguh mengesahkan Allah dan memurnikan diri. Tidak sama dengan banyak pengikut tarekat di zaman sekarang, yang justru tenggelam dalam kesesatan karena mengejar ilmu kesaktian, untuk bisa menipu umat sebagai karomahnya, hingga mereka bertapa ala-ala penganut agama Buddha dan Hindu.
Padahal aktivitas bertapa itu haram hukumnya dalam Islam. Nabi Muhammad SAW, selama di Gua Hiro itu, tidak melakukan aktivitas tapa seperti itu, tapi justru yang dia lakukan adalah tafakur. Dan ketahuilah bahwa aktivitas tapa dan tafakur itu punya arti dan cara yang sama sekali berbeda. Dan selain tafakur beliau juga melakukan ibadah lainnya yang Allah perintahkan. Dan ini juga mengungkap berita yang mengatakan bahwa Sunan Kalijaga dalam menempuh jalan kewaliannya dia melakukan tanpa di pinggir kali selama 9 tahun, tanpa makan minum, tanpa gerak apapun yang tentu termasuk tanpa sholat, hingga tubuhnya dililiti tumbuhan merambat hingga lebih mirip tunggul kayu. Itu adalah berita palsu. Sebab jika Sunan Kalijaga itu memang Islam maka dia tidak akan melakukan itu, kecuali dia bukan Islam. Berita itu hanya ditebar oleh orang-orang penyembah setan untuk melegalkan tindakan sesatnya supaya dianggap benar oleh hukum Islam. Na'udzubillahi min zalik. Lalu apa maksudnya dengan mereka tenggelam dalam cinta zatnya dan timbul kembali karena memperhatikan sifatnya? Wahai guruku, itu maksudnya adalah orang yang mengesahkan Allah dan memurnikan diri akan merasakan zauk berupa rasa rindu dan cinta yang sangat syahdu, hingga akhirnya jiwanya Allah angkat ke sisinya di alam batiniyahnya hingga dia berjumpa Allah. Dan perasaan itu sangat nikmat. Andai orang itu disuruh pilih terus merasakan itu atau sadar kembali maka tentu orang itu akan lebih memilih untuk terus seperti itu layaknya seorang kekasih yang sekali berjumpa tidak ingin berpisah sedikit pun dengan kekasihnya. Tapi sekalipun dia ingin selamanya seperti itu, mau atau tidak, bersedia atau tidak, siap atau tidak, dia dipaksa Allah untuk sadar kembali, sehingga dia kembali melihat sifat Allah, hingga perlahan dia kembali tersedar sedikit demi sedikit. Dikala itu sebelum sadar sepenuhnya ada rasa kecewa pada Allah, karena inginnya dia tetap selamanya ada di sana, tapi dia terpaksa sadar perlahan. Layaknya seorang kekasih yang ingin selamanya di sisi kekasihnya jika telah berjumpa, tapi ketika berjumpa sebentar kekasihnya itu justru memaksanya untuk pergi dari sisinya, hingga dia kecewa, dia sedih, bahkan dia menangis. Hingga akhirnya dia benar-benar sadar dan ternyata dia tidak benar-benar berpisah dengan Allah sang kekasihnya, karena mulai saat itu Allah menampakkan wajahnya di segala upu kepadanya, hingga kemanapun dia menghapapkan mukanya, kemanapun dia melihat, dia tetap melihat Allah di sana. Ternyata Allah sang maha kekasih tidak benar-benar menyuruhnya pergi, karena Allah pun turut hadir menyertainya di setiap langkah kakinya yang dia pijakan di bumi, dan rasa kecewa tadi pun hilang seketika. Guruku, zat Allah itu apa, dan sifat Allah itu apa? Di tarekat Sadziliyah tidak terdapat penjelasan ini, sehingga aku akan menjelaskannya berdasarkan penjelasan Syekh Abdul Qadir Jailani dari tarekat Qadiriyahnya. Oke gini, perhatikan ini, simak baik-baik. Allah itu punya dua elemen yaitu elemen ahadiyah dan wahidiyah. Jika zat diibaratkan laut dan sifat diibaratkan ombak maka ahadiyah itu bagai laut berserta ombak, wahidiyah itu bagai laut tanpa ombak. Dari elemen ahadiyah Allah inilah menjadikan Allah ada di segala sesuatu di alam dunia ini dan alam lainnya. Dan ini adalah sifat yang dipandang orang tadi hingga dia kembali sadar. Dan ini juga termasuk wajah-wajahnya Allah yang Allah tampakkan di segala ufuk tadi. Namun Allah juga punya titik sentral inti sebagai diri pribadinya yang tak dapat dijangkau oleh apapun, kecuali oleh Nabi Muhammad SAW ketika dia mikraj. Wallahu a'lam. Ini adalah wahidiyahnya Allah, karena ingin berjumpa wahidiyah inilah yang menjadikan manusia bisa fana. Jadi wahidiyah itu bagaikan pintu masuk menuju kefanahan, lalu ahadiyah itu bagai pintu keluar dari kefanahan. Lalu guruku penampakan seperti apa yang dilihat orang yang sedang fana? Nah kalau bagian ini aku tidak ingin mengatakannya, karena kalau kukatakan kau akan bisa pura-pura telah pernah fana dengan menceritakan balik perkataanku. Jika kau ingin tahu maka lihatlah sendiri. Caranya, esahkanlah Allah, murnikanlah dirimu, hilangkan segala keinginan, kehendak, angan-angan, cita-cita, obsesi, hayalan dan impian. Yang harus kau inginkan hanya satu yaitu Allah. Lalu lihatlah sendiri, kau tak dapat menipu dalam keaslian kefanahanmu di mata para guru sufi yang sebenarnya, ingatlah itu.